terutama anak perempuan, biasakan ungkapkan rasa sayang itu. Sini nak sayang, sini sayang. Akhirnya ini anak, karena selalu ungkapan sayang diucapkan kedua orang tuanya, maka pada saat anak ini sudah remaja, lantas ada laki-laki atau temannya mengatakan sayang kepadanya, dia tidak langsung baperan. Dia tidak langsung mengatakan, waduh, ya, atau terbang melayang-layang karena ada temannya mengatakan sayang gitu ya. Tidak, kenapa? Sayangnya di rumah jauh lebih banyak daripada sayang yang engkau sebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Para pemirsa Ruas TV rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita limpahan nikmat-Nya, baik itu berupa kesehatan, kekuatan serta kesempatan untuk kita dapat bersama-sama bersuah dalam taklim kita, taklim duha pada hari ini. Semoga kebersamaan kita ini dapat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala serta menjadi amal-amal kebaikan untuk kita di dunia dan nanti bermanfaat di akhirat kelak. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan membahas masih menyangkut tentang seputar pendidikan anak dan remaja. Dan tema kita pada kesempatan kali ini adalah mendidiknya dengan cinta. Tentunya jamaah sekalian yang sangat berbahagia, kita ketahui bersama bahwasanya anak adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada orang tua. Kenapa nikmat yang cukup besar? Karena begitu banyak orang-orang yang menikah mendambakan kelahiran seorang anak. Namun itu pun tak kunjung didapatkan. Nah, di saat kita mendapatkan anak ini, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ini, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu di antara indikator kebaikan daripada anak adalah merupakan perhiasan kehidupan dunia. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah merupakan perhiasan kehidupan di dunia. Jadi anak diidentikan dengan perhiasan. Tentunya perhiasan di sini jauh lebih tinggi sebenarnya daripada harta. Karena anak kita tunggu kehadirannya. Kita sangat bergembira pada saat dia dilahirkan di atas permukaan bumi ini. Semuanya merasakan kebahagiaan. Kebaikan-kebaikan akan didapatkan dari kesyukuran tersebut. Oleh karenanya, anak-anak yang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ini perlu untuk kita cintai. Bukan hanya kita mencintai harta-harta kita dengan menjaganya, membersihkannya dan lain sebagainya, tetapi anak-anak juga perlu untuk kita perlakukan lebih lagi daripada itu. Kita mencintainya dan Allah Subhanahu wa taala menyusupkan dalam jiwa-jiwa kita di setiap orang tua. Apa itu? Rasa cinta tersebut kepada anak-anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa wal banin." Sungguh telah dijadikan indah dalam pandangan manusia kesenangan kepada apa-apa yang diingininya, termasuk kesenangan kepada lawan jenis dan juga kepada anak-anak. Jadi rasa cinta kepada anak itu ada dalam diri setiap manusia. Bahkan yang tidak punya anak pun mendambakan itu. Bagaimana senangnya mempunyai buah hati tersebut. Namun jamaah sekalian yang mulia, kecintaan kita itu harus kita buktikan. Jika betul-betul memang kita cinta kepada anak-anak kita, sayang kepada anak-anak kita, harus kita buktikan. Maka di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan bukti-bukti cinta kita kepada anak-anak kita. Jika betul-betul memang kita cinta kepada anak kita, maka terimalah ia apa adanya. Jadi bukti cinta kita kepada sesuatu, bukti cinta kita kepada seseorang adalah
kita mau menerima dia apa adanya. Termasuk anak-anak kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Lillahi mulkus samawati wal ard, yakhluqu ma yasha, yahabu liman yasha'u inasa, wa yahabu liman yasha'u dzukura." Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa-apa yang dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki. Memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dia kehendaki. Atau dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan. Ataukah dia menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha mengetahui, lagi maha kuasa. Jadi terima dia apa adanya. Sama seperti pada saat kita menikah, mempunyai pasangan hidup, harus kita terima pasangan hidup kita itu apa adanya. Lebih dan kurangnya mohonlah dimaafkan. Kenapa? Karena yang namanya manusia ada kelebihan dan ada kekurangannya. Terimalah kelebihannya, maafkanlah kekurangannya. Itu ya, makanya penerimaan ini sangat penting sekali karena dia adalah merupakan salah satu bukti tanda cinta kita kepada anak tersebut. Kita diberikan anak perempuan, syukuri. Diberikan anak laki-laki, syukuri. Diberikan misalnya kulit yang hitam, karena memang bapak ibu juga hitam kulitnya. Syukuri itu. Diberikan anak, sampai kepada, ini minta maaf, sampai kepada mungkin ada kelainan dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Syukuri itu, terima dia apa adanya. Bahkan justru dari kekurangan yang menurut kita kekurangan, karena kita suka membandingkan dengan anak-anak yang lain. Di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepadanya. Ini jamaah sekalian yang sangat berbahagia. Berapa banyak anak-anak kaum muslimin yang minta maaf, buta, tidak mampu melihat. Tetapi dengan cepat dia mampu menghafal ayat-ayat suci Al-Quran. Bahkan ada yang sampai selesai hafiz Quran 30 juz. Padahal dia buta. Sementara anak-anak yang lain itu bolak matanya ya. Melihat ke sana kemari. Tetapi berapa juz yang dia hafal? Mungkin 3 juz saja. Juz alpokat, juz durian, dan juz orange yang ada di depan rumah. Coba bayangkan, ada anak, ini sering sudah ditayangkan di televisi. Ada anak yang tidak bisa bergerak tubuhnya. Yang bisa bergerak cuma lisannya dengan matanya. Tapi mampu menghafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Bahkan dengan terjemahannya. Sementara anak-anak kita yang lain bisa lari ke sana kemari, manjat ke sana kemari. Berapa juz yang dia hafal? Cuma 3 juz tadi itu. Ini jamaah sekalian sangat berbahagia. Jadi terima dia apa adanya. Semua anak yang lahir, semuanya produk berhasil. Tidak ada produk gagal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk. Jadi semua manusia yang terlahir, semuanya dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tinggal kita orang tua. Bagaimana mampu untuk menerima anak-anak kita itu apa adanya. Dan kita lanjutkan sesuai dengan potensi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada anak-anak kita tersebut. Jika kita cinta kepada anak kita, sayang kepada anak kita, yang kedua adalah lindungi dia dari azab api neraka. Di dunia ini jamaah sekalian yang sangat berbahagia. Mungkin kita takut kalau anak-anak kita itu bermain di pinggir kanal, jangan sampai dia terjatuh ke dalam kanal itu, tenggelam. Kita takut anak-anak kita bermain di pinggir jalan misalnya. Jangan sampai dia tertabrak mobil truk dan lain sebagainya. Maka mestinya orang tua jauh lebih takut jikalau anaknya nanti di akhirat dimasukkan ke dalam neraka. Harusnya kita jaga dia, kita bimbing dia, kita cintai dia. Dengan cara bagaimana? Lindungi dia dari azab api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari azab api neraka. Di dunia ini singkat, tidak panjang, tidak lama. Mari kita bimbing anak kita dengan cinta kepada mereka. Kita sekolahkan dia dan lain sebagainya. Akhirnya dia mampu untuk menjadi orang-orang terbaik di dunia ini. Kita inginkan pula dia juga selamat dari asap api neraka nanti di akhirat kelak. Dengan mengajarkannya apa? Dengan mengajarkan tauhid yang benar. Dengan mengajarkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amalan-amalan kebaikan. Maka ini adalah merupakan upaya dari orang tua untuk menyelamatkan anaknya dari azab api neraka.
Yang manakah keberhasilan itu? Yang manakah kebahagiaan yang hakiki itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur." Tiap-tiap yang bernyawa itu akan mengalami kematian. Dan semua amal itu akan disempurnakan balasannya nanti di akhirat kelak. Di hari kiamat kelak. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka itulah golongan orang yang beruntung. Sungguh kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu. Maka kalau kita ingin atau kita cinta kepada anak kita, maka jauhkan dia dari asap api neraka dengan mendidikkan kepada dia sejak dini tentang agama ini, tentang din ini, tentang jalan hidup ini, menyelamatkan dia di dunia dan menyelamatkan dia nanti di akhirat kelak. Jika betul kita cinta kepada anak-anak kita, maka buktinya adalah kita perlu untuk mendoakan dia, mendoakan ia selalu. Doakan anak-anak kita. Kalau betul kita cinta saja kepada kekasih kita, istri kita, pasti senantiasa kita berdoa kepada Allah sebagai wujud rasa cinta kita itu. Maka bagaimana pula dengan anak-anak kita? Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini mencontohkan bagaimana beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doa kami. Inilah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Luar biasa jamaah sekalian yang sangat berbahagia. Beliau mendoakan bukan hanya untuk dirinya saja, tetapi juga untuk anaknya dan keturunannya. Para pemirsa Ruas TV rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya inti daripada parenting sebenarnya, inti daripada pembinaan anak adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah inti daripada pembinaan tersebut. Jadi kita hanya sekedar berusaha, tetapi juga kita perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan anak-anak kita. Bahkan luar biasanya jamaah sekalian, sampai kepada cucu-cucu. Biasanya kan kita berdoa hanya untuk anak kita. Bagaimana dengan cucu kita? Nabiullah Ibrahim mencontohkan dengan cucu juga didoakan. Bahkan boleh jadi, para pemirsa Ruas TV rahimakumullah, boleh jadi kita mampu sekarang ini taat ibadah kepada Allah. Ini disebabkan karena doa-doa yang diijabah oleh Allah, doanya nenek-nenek kita, kakek-kakek kita, yang mendoakan juga cucunya untuk menjadi orang-orang terbaik. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia, jika kita cinta dengannya, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah untuk kemaslahatan dan kebaikan anak-anak kita. Kemudian yang berikutnya, nih, doa terbaik orang tua kepada anak-anaknya. Ini terbuka pintu langit dan bumi, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang muslim jamaah sekalian, doanya kepada anak tidak akan pernah putus. Sampai kepada anak itu meninggal dunia, tetap didoakan oleh orang tuanya. Mulai dari dia sebelum lahir, ini doanya ini. Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, ya Robku, anugerahkanlah kepadaku, ya, seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Terlahir dia di atas permukaan bumi ini, kita doakan lagi jamaah sekalian yang sangat berbahagia. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita berdoa kepada Allah agar supaya anak-anak kita bisa menjadi penyujuk hati, penenteram di jiwa, menjadi anak-anak yang baik, yang menyejukkan kalau kita pandang, membanggakan pada saat dia beraktivitas, bahkan mengangkat derajat daripada keluarga. Ini pun kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang menentukan segala-galanya adalah yang menciptakan anak itu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka didiklah dia dengan cinta, dengan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti cinta kita itu. Yang berikutnya adalah jika kita cinta kepada anak-anak kita, maka berbaktilah kepada kedua orang tua. Bagaimana maksudnya ini? Kalau kita cinta kepada anak kita, maka kita ini berbakti kepada orang tua kita, kedua orang tua kita. Karena bakti kita kepada orang tua, jamaah sekalian, ini juga akan berimbas kepada
anak-anak kita. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, wa wassaynal insana biwalidayhi, hendaklah anak itu berbuat baik kepada kedua orang tuanya, karena ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya selama 2 tahun. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Jadi berbaktilah kepada kedua orang tua. Bahkan di dalam ayat yang lain disebutkan, jamaah sekalian, jika orang tua kita itu berusia lanjut, salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya, fala taqul lahuma uffin, janganlah engkau mengatakan kata-kata di hadapannya. Perbuatan baik kita kepada orang tua kita, inilah yang nantinya akan dicontoh oleh anak-anak kita. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, bahkan berdoa kepada Allah. Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang-orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan, yakni hari kiamat. Jika betul-betul kita cinta kepada anak-anak kita, maka bersungguh-sungguhlah menjadi teladan yang baik di hadapan anak-anak kita. Jadilah teladan yang baik. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Betapa besar murka Allah apa yang kamu katakan lantas tidak kamu laksanakan. Makanya jadilah teladan. Kalau kita ingin anak kita rajin sholat dan kita ingin mendapatkan keberlimpahan pahala dari anak-anak kita yang rajin sholat ini, maka kita menjadi teladan kepadanya. Kitalah yang paling pertama mengerjakan ibadah sholat tersebut atau mengerjakan kebaikan-kebaikan itu. Allah murka orang-orang yang mengatakan sesuatu lantas dia tidak laksanakan. Jangankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia saja ada yang suka menyampaikan kebaikan-kebaikan tetapi perbuatannya bertentangan dengan kebaikan itu. Pasti kita tidak senang dengan orang itu, termasuk anak-anak kita. Ini minta maaf jamaah sekalian, bayangkan kalau ada orang tua melarang anaknya merokok sementara orang tuanya merokok di hadapan anak itu. Bagaimana kira-kira? Tidak masuk di akal gitu ya. Sama dengan, ini minta maaf, seorang dokter misalnya, datang pasiennya, lantas pasiennya mungkin penyakit paru-paru, dan disampaikan, mungkin bapak banyak merokok, maka hentikanlah rokok itu. Jangkik merokok pak. Tetapi dokternya merokok di hadapan pasien itu. Kira-kira bagaimana perasaan pasien itu? Mungkin dia akan cepat tinggalkan tempat praktek itu, dan mungkin mencari dokter yang lain. Kok dia yang melarang, dia juga yang melakukan. Inilah rusaknya pendidikan kita hari ini. Karena hilangnya keteladanan itu. Keteladanan jamaah sekalian yang sangat berbahagia. Kita larang anak kita main TikTok, tetapi kita yang main itu. Gitu. Kita larang anak kita main media sosial, tapi kita yang melakukan itu. Kita larang anak kita untuk nonton film Korea misalnya, tapi kita yang nonton itu. Bahkan terkadang ada orang tua justru menyuruh anaknya, sini nak, temani mama nak. Asik nonton ini, Liga Dangdut ini, misalnya begitu. Sehingga anak ini harusnya berangkat belajar jam 7 pagi, terpaksa dia harus begadang sampai jam 1 tengah malam untuk menemani ibunya di situ. Bagaimana bisa jamaah sekalian? Makanya Allah murka orang yang mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak melakukannya. Jamaah sekalian yang sama berbeda. Jadi kalau jika kita cinta kepada anak kita, maka jadilah teladan yang baik di hadapan mereka. Kemudian yang berikutnya adalah, jika kita cinta kepada anak-anak kita, dengarkanlah ungkapan perasaannya. Nah, inilah yang lemah hari ini jamaah sekalian. Dengarkanlah ungkapan perasaannya. Ini terdapat dalam Al-Quran di surah Yusuf. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam itu menceritakan dengan lugas, dengan bebasnya. Dia ceritakan mimpinya kepada ayahandanya. Ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku. Ini membuktikan bahwasanya adanya keterbukaan orang tua. Adanya keinginan orang tua untuk mau mendengarkan anaknya. Dan karena orang tua sudah terbuka, akhirnya anak dengan leluasa menyampaikan apa yang terjadi pada dirinya. Bahkan kepada sesuatu yang menurut kita hari ini, andaikan anak kita yang seperti Nabi Yusuf menceritakan kepada kita, Abi, saya mimpi tadi malam. Ada 11 bintang sujud kepadaku. Mungkin kita katakan apa? Mimpi kamu nak, mana bisa? Tidak masuk di akal, mana bisa? Tetapi coba lihat.
ayahanda Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yakub. Dia langsung tidak membantah apa yang anaknya sebutkan itu. Tidak membantah. Bahkan dia mendengarkan. Justru yang dia sampaikan adalah, jangan kamu ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Jangan ceritakan. Luar biasa jamaah sekalian. Ini untuk menutup apa yang disebutkan oleh Nabi Yusuf. Cukup kita berdua dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Kalau kita bisa memberikan ruang kepada anak-anak kita, keterbukaan ini, akhirnya anak-anak bisa mengungkapkan perasaannya secara bebas dan terbuka, itu luar biasa. Yang ada hari ini adalah kita katakan cinta kepada anak-anak kita, tetapi sedikit saja dia ngomong dan lain sebagainya, langsung kita cut. Langsung kita melakukan hal-hal yang mungkin akan menyebabkan anak tersebut tidak mau lagi mengungkapkan perasaannya secara bebas dan terbuka. Apa kamu itu? Cerita apa itu? Nah, kayak film kartun saja. Sudah. Ya, sudah. Itu bukan mimpi, kok cerita-cerita saja. Akhirnya anak-anak mengatakan, "Anda usah kita cerita deh." Karena satu kali kita ngomong, langsung di-cut dengan berbagai macam ungkapan-ungkapan. Makanya anak-anak sekarang lebih suka curhat di Facebook. Lebih suka curhat di media sosial kebanding dengan orang tuanya. Bayangkan itu. Bukan hanya anak, bahkan istri-istri juga banyak yang curhatnya itu di situ. Ya. Pas mungkin diacuhkan di rumah dengan suaminya, langsung dia katakan, "Suamiku sudah tidak setia lagi." Misalnya begitu. Akhirnya yang harusnya ini rahasia rumah tangga, itu menjadi rahasia dunia, jemaah sekalian. Nauzubillahi min zalik. Padahal sebelumnya dia posting kemesraan-kemesraan, lantas muncul lagi postingan seperti itu. Jadi, kalau kita cinta dia, berikanlah kebebasan dia untuk mengungkapkan apa yang menjadi pengalaman-pengalamannya. Dan ini adalah merupakan metode, ya, bagaimana membimbing anak dengan Quran. Sehingga Nabi Yusuf alaihissalam, ya, bisa tumbuh kembang dengan baik, walaupun beliau dilakukan sesuatu hal yang menyebabkan beliau harus terusir, berpisah dengan ayahnya, ya, disebabkan karena saudara-saudaranya yang tidak senang, yang iri, dengki dengan Yusuf alaihissalam. Tetapi kemudian beliau pun bertemu dengan ayahnya kembali. Kemudian yang berikutnya adalah, ini poin-poin penting jamaah sekalian, jika betul kita cinta kepada anak kita, berdialoglah dengannya. Jadi tadi anak mengungkapkan perasaannya dengan orang tua. Nah sekarang orang tua ada kemauannya bagaimana dia antar itu untuk berdialog dengan anak-anaknya. Hal ini terlihat ya di dalam Al-Qur'an ya, di surah di surah As-Saffat ayat surah ke-37 ayat 102. Falamma balaga ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fanzur maza tara. Qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai kepada usia sanggup untuk berpikir, untuk berusaha, sampai kepada usia remaja maksudnya, berusaha bersama-sama Ibrahim. Ibrahim pun berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Coba bayangkan. Sesuatu yang diperintahkan Allah untuk menyembelih anak, masih didialogkan dengan anaknya ini. Karena ini demikianlah pertumbuhan dan perkembangan anak itu. Ada masa-masa tertentu memang kita yang memberikan pemahaman. Tapi ada masa-masa tertentu harus kita berdialog dengan anak kita. Jadikan anak kita seperti kawan, seperti teman, seperti sahabat. Kita berdialog dengannya tentang apa yang kita inginkan. Jangan main paksa secara otoriter. Tidak. Sini, saya sembelih kamu. Tidak begitu. Jangankan bilang saya sembelih kamu. Baru dia lihat pisau, sudah lari, sudah dia. Nah, bagaimana pula dengan anak yang mau disembelih? Tetapi coba lihat. Bagaimana kira-kira pendapatmu? Masih dimintai pendapat. Padahal ini perintah Allah. Maka demikianlah jawaban daripada anak yang saleh. Apa jawabannya jamaah sekalian? Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Disinilah akhlak yang mulia dari Ismail alaihissalam. Akhlak yang mulia dari beliau. Beliau tidak menyebutkan bahwa sayalah orang-orang yang satu-satunya yang paling sabar di dunia. Karena sayalah yang mendapatkan ujian yang sangat berat. Mau disembelih. Bayangkan ini. Tetapi beliau begitu tawaduknya dan mengatakan, mendapatiku termasuk
orang-orang yang bersabar. Ini didikan dari mana? Ini didikan daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ayahanda beliau. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia. Jadi berdialog dengan anak kita. Apa yang kita inginkan, kita dialogkan. Ini anaknya sudah remaja. Waktu masih kecil enggak apa-apa. Waktu mau lebaran datang ke pasar, ke toko, ke mall misalnya, belikan sepatu, belikan baju. Mungkin kita masih bisa sampaikan ini nak yang bagus. Kenapa? Karena masih kecil, masih belum bisa memilih. Tapi kalau sudah remaja, harus kita dialogkan. Jangan kita otoriter. Sini nak, ayo ikut ke pasar. Sampai di pasar, kau harus ini pakai baju pink ya, celana pink ya. Sepatunya juga pink. Akhirnya anak kita jadi pinker. Langsung dia menolak. Bagaimana bisa? Saya tidak suka dengan... pokoknya tidak. Kalau kau tidak mau, saya tidak akan belikan kamu baju baru. Ini kan, sesuatu hal yang harus kita dialogkan jamaah sekalian. Dialogkan. Sampaikan apa keinginan kita dan kita bicarakan baik-baik. Bagaimana kira-kira pendapatmu nak kalau seperti begini modelnya. Jadi dengan dialog. Jadi anak-anak kita bukan hanya anak-anak biologis, anak-anak ideologis, tetapi juga anak-anak yang dialogis. Mari kita berdialog dengan anak-anak kita. Kemudian yang berikutnya, jika betul-betul kita cinta kepada anak kita, maka tidak semua permintaannya harus kita penuhi. Jadi tidak semua permintaannya. Bukan berarti wujud cinta, semua yang dia mau kita kasih. Semua yang dia mau kita kasih. Akhirnya ujung-ujungnya adalah kita tidak mampu untuk merealisasikan permintaannya itu. Ini ayatnya ya. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 216 ya. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kau menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Apa guna misalnya motor trail kepada anak yang usia 5 tahun misalnya. Minta, belikan saya. Biar kita punya banyak uang. Tetapi kan tidak cocok dengan anak itu. Bisa mencelakakan dirinya. Tidak semua apa yang diminta, diungkapkan, itu kita penuhi. Ini anak-anak kesian, masih usia-usia belia, 2 tahun. Sudah diberikan gadget misalnya. Dikasih supaya dia bermain-main terus. Na'udzubillahi min zalik. Seakan-akan banyak orang tua yang tidak mau diganggu dengan anaknya. Akhirnya dia memberikan alat ini kepada anaknya. Main game saja nak. Kenapa? Karena dia tidak mau diganggu. Ya, karena asik juga bermain media sosial. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia. Tidak semua permintaan anak perlu untuk kita penuhi. Mari kita pertimbangkan karena kita orang dewasa. Kita orang tuanya. Apakah memang sudah sesuai dengan kebutuhannya? Ataukah hanya sekedar gaya hidup saja? Kalau memang sudah jadi kebutuhannya, mari kita berikan kepadanya. Tetapi kalau hanya sekedar gaya hidup, maka sebaiknya kita tahan anak kita. Tidak semua permintaannya perlu untuk kita penuhi. Kemudian yang berikutnya, jika betul-betul kita cinta kepadanya, jangan pernah berputus asa dalam mendidiknya. Jadi jangan kita pernah berputus asa. Ini disebutkan ya, tentang kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Pada saat beliau bersama dengan umatnya pada saat itu, sudah ada di atas kapal. Kemudian turunlah air bah, banjir, hujan yang sangat keras. Ada anaknya yang justru tidak mau ya ke kapal atau perahu tersebut. Tetapi Nabi Nuh masih tetap memanggil anaknya. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami. Dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir. Tapi anaknya juga mengatakan, aku akan mencari perlindungan. Ya, gunung yang bisa menyelamatkanku. Ini membuktikan bahwasanya sampai dengan titik terakhir sekalipun, tetap beliau bersabar dalam membimbing anaknya sebagai wujud cintanya kepada anaknya tersebut. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Nah, di sini kita sebutkan bagaimana tangga kebutuhan seorang anak agar bisa tumbuh kembang dengan baik. Dia butuhkan rasa aman, bernilai, dihargai, dipahami dan dicintai. Nah, bagaimana wujud daripada kecintaan kita? Bukti mencintainya. Bagaimana buktinya langsung ya kita mencintai anak-anak kita? Kebutuhan anak itu ada 2. Ada kebutuhan fisik dan ada kebutuhan psikis kejiwaan. Kalau digabungkan jadi satu, maka akan muncul cinta dan kasih sayang. Nah, di sini kita akan terangkan sedikit jamaah sekalian bentuk-bentuk cinta yang sangat diharapkan oleh anak-anak kita. Apa itu? Dalam bentuk ucapan. Dalam bentuk ucapan. Biasakanlah di lisan kita mengucapkan kata-kata sayang gitu kepada anak-anak kita. Ya, bahkan Rasulullah juga menyebutkan kalau engkau
cinta kepada saudaramu, maka sampaikanlah rasa cintamu itu kepada saudaramu. Ini jamaah sekalian. Jadi ucapan-ucapan sayang gitu. Sayang sini Ki, nak, anak pintar ini. Ungkapan-ungkapan yang baik. Ya. Kalau ada anak-anak kita diungkapkan dengan ungkapan-ungkapan seperti ini, terutama anak-anak perempuan, ini perlu untuk kita ajar anak-anak kita ini, terutama anak perempuan, biasakan ungkapkan rasa sayang itu. Sini Ki, nak, sayang. Sini sayang. Akhirnya ini anak, karena selalu ungkapan sayang diucapkan ke kedua orang tuanya, maka pada saat anak ini sudah remaja, lantas ada laki-laki atau temannya mengatakan sayang kepadanya, dia tidak langsung baperan. Dia tidak langsung mengatakan, waduh, ya, atau terbang melayang-layang karena ada temannya mengatakan sayang gitu ya. Tidak, kenapa? Sayangnya di rumah jauh lebih banyak daripada sayang yang engkau sebutkan. Anak-anak kita hari ini kenapa lebih suka dengan teman-temannya daripada orang tuanya? Ini disebabkan karena ungkapan-ungkapan sayang jarang dia dengarkan di telinganya itu. Sehingga pada saat disebutkan sayang, sudah dia pacaran, bahkan dia pergi, padahal dia baru ketemu cuma sepekan. Orang tuanya mendidiknya selama bertahun-tahun, mendidiknya, mengasuhnya, bahkan membiayainya, itu tidak diperhatikan. Justru yang dia ikut adalah temannya yang baru dikenal sepekan itu. Betapa banyak anak-anak hari ini seperti demikian. Karena ungkapan-ungkapan jarang kita perdengarkan di telinga mereka. Apalagi jamaah sekalian, perkataan lemah lembut. Ini juga penting. Perkataan lemah lembut. Kaulang karima. Ya, di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, jangan kita suka memanggil dengan sebutan-sebutan yang buruk. Wala tanabazu bil alqab. Jangan memanggil dengan sebutan-sebutan yang buruk. Ada nama anak kita, panggil dengan namanya. Jangan panggil berdasarkan model hidungnya atau berdasarkan warna kulitnya. Misalnya kita panggil, kecap sini dulu. Misalnya begitu, karena hitam sekali. Itu jangan jamaah sekalian. Apalagi kita mengidentikan anak-anak kita dengan kata-kata yang tidak baik. Ya, misalnya bodoh dan lain sebagainya. Itu akan anak-anak dengar, apalagi kalau dia masih kecil. Anak-anak dengar dan dia akan simpang di otak kecilnya itu, kata-kata tersebut. Sehingga pada saat dia sudah beranjak besar, kelas 2 SD, disuruh dengan gurunya, ayo nak, naik kerjakan nomor 3. Saya tidak bisa, Bu Guru. Ayo nak, biar nanti saya bantu. Pas naik ke atas papan tulis, nomor 3 itu soalnya 1 tambah 1, dia jawab 17. Langsung naik tanduk daripada gurunya. Sudah kelas berapa kamu? Langsung kita katakan, bodohnya ini. Pas turun itu anak, bukan dia merasa bersalah, tetapi justru menjadi retensi baginya. Dia katakan dalam hati, baru tahu ya bahwa saya bodoh. Dari dulu saya sudah bodoh sebenarnya. Makanya dia bangga dengan kebodohan itu. Karena itu kata yang diulang-ulang terus. Na'udzubillahi min zalik. Marilah berikan dia perkataan-perkataan yang lemah lembut. Jangan dengan ucapan-ucapan kasar, ucapan-ucapan kotor. Karena kata-kata ini akan didengarkan oleh anak dan dia akan sebutkan pula. Jadi anak-anak yang di luar yang suka berbicara-bicara yang aneh, yang tidak baik, itu sebenarnya pernah dia dengarkan kata-kata itu. Maka berkatalah dengan perkataan yang lemah lembut. Apalagi yang diinginkan anak-anak kita. Bentuk cinta yang diharapkan sang anak adalah senyum. Senyum dengan wajah yang cerah. Ya, senyum dengan saudaramu adalah sedekah. Ini dengan saudara kita bisa senyum. Bagaimana lagi dengan anak-anak kita? Makanya orang tua itu banyak sekali pahalanya di rumah sebenarnya. Termasuk senyum dengan anak-anaknya. Ini adalah merupakan ya sedekah jamaah sekalian. Senyum dengan wajah yang cerah. Kemudian apalagi ciuman dan pelukan serta kasih sayang. Ini juga penting untuk kita berikan kepada anak-anak kita. Bentuk cinta yang lain adalah bermain bersamanya. Siapkan waktu, sisihkan waktu untuk bermain bersamanya. Bahkan luangkan waktu untuk bersamanya. Kapan itu? Nah, ini namanya quality time. Ya, luangkan waktu bersamanya dalam bermain-main. Kemudian apa lagi? Bermain dengannya, ya. Quality time itu makan bersama mereka. Jadi pada saat makan, kita bersama dengan mereka. Usahakan, sisihkan waktu untuk itu. Makan bersamanya. Rasulullah itu mendidik anak-anak itu termasuk di meja makan. Pada saat ada anak, kelayapan tangannya kemana-mana, gerayangan tangannya kemana-mana, langsung Rasulullah menangkap dan mengatakan, ya gulam, wahai anak, ya kalau mau makan, nak, baca bismillah dulu. Makan dengan tangan kanan dan ambillah yang paling dekat dengan kamu. Jadi itu yang diingat terus itu anak sampai dia dewasa. Bahkan disebutkan dalam hadis tersebut.
Apalagi mendidik anak di atas kendaraan. Jadi anak-anak itu senang di atas kendaraan. Ya. Begitu senangnya di atas kendaraan, ayahnya misalnya mau berangkat kantor, minta dulu untuk keliling di perumahan. Sudah 1 kali putar, masih mau lagi, bahkan 7 kali putar, tidak mau turun. Itu anak-anak kalau sudah senang, termasuk pada saat makan di kendaraan, kalau sudah senang, katup ianya itu terbuka, katup tidaknya itu tertutup. Jadi dia siap menerima apa saja. Rasulullah itu mendidik sahabat yang masih kecil itu di atas kendaraan. Di atas kendaraan sambil jalan, dia sampaikan, ya, bertakwalah kepada Allah, nak, dimanapun kamu berada, misalnya begitu. Mendidik anak di atas kendaraan. Ini pada saat makan justru tegang, ya. Di atas kendaraan juga tegang. Akhirnya anak-anak tidak tahu mau bisa berbuat apa. Jamaah sekalian. Kemudian apa lagi? Nah, bentuk cinta yang diharapkan sang anak adalah memberikan hadiah kepadanya. Memberikan rahasia dan mendoakannya. Mudah-mudahanlah dengan rasa cinta kita bisa membersamai anak-anak kita di dunia ini, dan juga kita masuk surga bersama dengan keluarga kita. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keutamaan dan kemudahan tersebut sehingga bahagia di dunia dan selamat nanti di akhirat, dan sebaik-baik reuni adalah reuni di dalam surganya kelak. Demikian jamaah sekalian, semoga ada manfaatnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dalam kebaikan.